Sebenarnya perkembangannya, saya sangat yakin sebenarnya ada goodwill ya dari pemerintah pusat, entah periode-periode sebelumnya pun, karena mereka bikin itu kan pelatihan-pelatihan atau apa. Tapi kalau ngomongin pada prosesnya, ini kayaknya nggak dikawal sampai ke bawah dengan benar. ...2025-2030 tuh aku punya visi ya, kayak kita di Gigarden punya visi ke depan bagaimana kita ngomongin tentang independency of the technology kita. Nah, aku sangat menaruh perhatian besar tentang kemandirian teknologi karena journey yang panjang itu bikin kita sebagai pelaku industri ini itu akhirnya juga menjadi pengguna gitu atau user gitu. Kenapa? Karena journey yang panjang itu mengajarkan aku bahwa betapa Indonesia itu tidak memiliki kemandirian dalam teknologi. Infrastruktur, yes, kita punya infrastruktur, tapi infrastruktur itu kan comply dengan teknologi ya. Jadi teknologi yang kita gunakan hari ini itu kan hampir semuanya impor. Gitu. Maka 2025-2030 itu aku punya visi misi ke teman-teman untuk langkah kecil kita untuk mulai independen dengan teknologi kita sendiri. Maka di Gigarden itu kita banyak nata hal yang berkaitan dengan how to use our own technology gitu. Jadi kita akan ngomong perspektif itu. Aku mungkin akan banyak ngobrol tentang gimana sih pandangan kalian sebagai next generation gitu, yang kenapa kalian memilih di industri ini. Apakah kalian juga punya something extraordinary yang jadi tujuan ke depan yang bisa menjadi benang merah di mana kita bisa collaboration gitu. Itu sih. Tapi yang pertama mungkin aku tanya dulu, kenapa kamu membuat ID Metafor? Kalau ditanya awal dengan sekarang jawabannya mungkin agak beda. Sometimes, bukan sometimes, tapi somehow orang doing business itu kan by accident. Mungkin karena dia nggak punya pilihan atau dia nggak kompetitif enough untuk mendapatkan posisi dalam pekerjaan, akhirnya doing business kan gitu ya. Nah, yang aku mau tanya, apakah ID Metafor itu juga by accident atau memang kamu desain itu? Oke. Kalau itu by design sebenarnya. Emang by design. Memang by design. Jadi ID Metafora ini mulai bisa mungkin kalau cikal bakalnya 2011-2012an lah. Tapi aku benar-benar mulai berani rekrut tim itu 2014. Dan nemu nama Metafora itu 2014. Nah, kalau pas awal by passion sebenarnya. Karena kebetulan aku geek kan ya, geek banget. Garden. Berarti kamu memang awalnya memang seorang engineer, developer gitu ya? Dari seorang engineer, ketemu teman-teman yang ya tadi aku cerita ya, sempat ikut lomba kompetisi web design tingkat nasional, ketemu teman-teman yang geek lagi juga. Jadi di tahun-tahun itu aku selalu punya target untuk diri sendiri. Targetnya adalah sehari bisa bikin satu company profile, UI misal gitu. Jadi di hari lain aku bisa develop itu menjadi website. Sehari jadi karena kalau kompetisi itu UI itu 3 jam selesai. Coding itu 4 jam kelar, udah sampai booking engine apa segala macam. Dan memang mungkin. Dan aku ketemu teman-teman yang lain juga begitu. Itu start di awal karena hobi. Nggak sengaja ketemu dosen wirausaha. Nah, ini accident-nya ya. Ketemu dosen wirausaha, dia bilang, skillmu tuh bisa jadi duit loh. Oh iya Pak. Iya, coba aja kamu bikin nama apa, brand atau apa. Akhirnya waktu itu kebetulan lagi mata kuliah bahasa Indonesia, bahas metafora, perumpamaan kan. Di teknik informatika
Mercubuana tuh ada bahasa Indonesia? Ada bahasa Indonesia. Bahas metafora. Aku bilang, aku nih kan programmer. Programmer itu ibarat seniman menulis puisi. Yang kita tulis kode, tapi seolah-olah oh ini puisi, suatu keindahan juga. Jadi gue bilang, oh metafora ini bagus juga. Akhirnya, oke, karena domain ya, balik lagi domain.com biasanya udah ada ini, udah tambahin ID. Entah itu orang nafsirin identitas atau Indonesia atau apa gitu kan. Akhirnya dapatlah nama ID Metafora. ID Metafora. Nah dari situ mulai itu saya bikin ID Metafora, nggak lama ya, kayaknya 3 minggu atau apa dapat project. Kalau saya lihat itu dari bisnisnya Gubernur Riau waktu itu. Tapi bukan project pemerintah. Bukan project pemerintah. Project personal lah ya. Project personal. Oke, saya tembak aja sekian juta. Oh, langsung ditransfer. Garap. Nggak lama dapat dari Bontang. Bikin sistem waktu itu. Oke. Mulai berapa nih Mas bikin sistem apotik? Waktu itu sekian puluh juta. Oh, deal, kita berangkat ke sana. Oh gitu. Setelah itu mulailah masuk yang dinas, yang apa. Tapi kalau pas di awal-awal kita belum punya legalitas ya. Ngesup. Jadi kamu punya tim, orang pengen ngerjain, kamu siapin prepare. Jadi itu aku start kira-kira semester 4. Dari situ itu nggak berhenti Mas, project. Sempet masih kuliah, jadi masih belum lulus S1, ada pegang project 17 kali. Oh, selama periode itu? Oh enggak, dalam satu waktu bersamaan. 17 project bareng. Waktu itu masih geek banget. Jadi kalau ngomongin geek itu kan passionnya masih tinggi banget, semangatnya masih tinggi banget. Mulailah ketemu orang-orang. Kebetulan 2000 berapa ya? Sekitar 2014-15an itu kan muncul JDV, muncul banyak ekosistem builder muncul gitu ya. Oh, startup tuh harus begini. Ya belajar lah dari situ. Akhirnya begitu tim agak mulai ya. Nah, ini muncul ini ya. Pas di awal kan kita bingung rekrut orang. Rekrut lah. Begitu banyak, oh ternyata perlu belajar keuangan. Rekrut orang keuangan. Sampai yang lainnya rekrut. Jadi di 2019 itu sebenarnya aku udah di titik nggak harus ke kantor, insya Allah bisnisku udah jalan. Akhirnya aku belajar ya masuk MM itu buat untuk tahu teorinya seperti apa. Oke, menarik tuh. Hampir sama ya patternnya waktu aku mulai dulu. Jadi bisnis ini groomingnya itu dari aku kuliah juga. Jadi tapi dulu karena kita euforianya kan web 2.0 pertama kali di awal 2000 itu kan bagaimana kita bisa menikmati aplikasi berbasis web yang lebih looking good gitu dan lebih atraktif. Nah, kalau awal dulu aku di 2004-2005 itu karena koneksi internet itu bukan sesuatu yang seperti sekarang melimpah gitu. Kita dulu masih sangat terorientasi ke warnet dan sebagainya. Nah, akhirnya behavior itu membuat ada satu komunitas digital baru gitu di warnet yang kita temukan gitu, yang memungkinkan untuk orang bisa saling komunikasi, kolaborasi. Nah, awal 2000 itu aku juga sama menemukan komunitas di MIRC dulu namanya MIRC. Itu application chatting gitu. Nah, MIRC itu yang membawa aku ketemu dengan teman-teman di komunitas developer luar negeri gitu. Paling banyak dari luar negeri, ngasih insight tentang teknologi-teknologi terbaru, tentang dunia-dunia development. Dan akhirnya mendatangkan opportunities, di mana aku mulai dapat pekerjaan dari mereka gitu. Dan saat itu aku ngelihat, wah ini good juga gitu, opportunitiesnya bagus. Tapi aku nggak mendesain bahwa aku akan punya company dulu ya awalnya, karena
menurutku Gig Garden itu lebih by accident buat aku. Journey-nya karena dari kuliah aku main proyek sama kayak kamu tadi. Terus kedua aku ngeliat ada opportunities. Dan ketika opportunities itu aku tangkap, maka aku udah tersandra dengan kontrak gitu. Nah kontrak ini yang selalu mengignore setiap opportunities pekerjaan yang datang. Aku pernah ditawarin so many opportunities di beberapa bidang pekerjaan. Pernah ditawarin kerja di bank, pernah ditawarin kerja di perusahaan offshore, pernah ditawarin kerja di oil and gas dan sebagainya. Tapi saat itu aku nggak pernah bisa ngambil itu karena aku udah punya kontrak. Jadi di situ groomingku pertama kali. Sampai pattern berikutnya ya sama seperti kamu tadi, aku ngelihat aku nggak tahu selain hanya ilmu engineering gitu. Maka aku mulai kuliah juga, mulai mengambil jurusan yang berkaitan dengan bisnis. How to build bisnis, secara teori dia seperti apa, kemudian bagaimana pola pikir dan macam-macam. Yang menarik adalah ada satu konsep yang menurutku kita sama ya. Kita selalu pengen ada cerita di setiap tahun. Itu yang juga aku lakukan. Aku nggak tahu apakah itu memang tipikal orang geek ya. Tapi aku itu dari awal memang senang kayak gitu. Jadi selalu pengen, setiap tahun tuh aku pengen punya cerita yang tidak sama dengan sebelumnya. Let's say misalnya tahun ini aku punya A gitu. Apakah project, inovasi dan sebagainya atau bidang bisnis baru dan sebagainya. Tahun depan aku pengen punya sesuatu lagi. Dan hal itu yang selalu membuat aku terjebak dalam posisi terrefresh lah ya. Gitu. Jadi secara mindset tuh aku nggak stuck dalam satu bidang. Gitu. Walaupun core paling gedenya memang tetap di IT. Tapi aku mau tahu nih, Ves. Dulu zaman-zaman 2010, start from 2010 ya, walaupun Nadim mulai di 2009 tuh. Kan mulai dari era 2010 tuh banyak startup digital baru tuh. Orang-orang kan pada berbondong-bondong gitu, pengen bikin startup digital dengan mimpi menjadi next Nadiem Makarim gitu ya. Belum ada nama Nadiem kayaknya dulu. Dulu sudah ada. Sudah ada. Jadi zaman 2010 itu udah mulai santer terdengar bahwa ada Gojek gitu. Kemudian juga sudah mulai ada platform e-commerce dan sebagainya. Nah, era awal 2010 itu sebenarnya Indonesia mulai masuk ke tren startup tuh. Aku kira orang seperti aku tuh nggak ada. Kamu gimana tuh waktu? Aku 2010 itu kan masih SMK. Sebenarnya aku di saat itu bisa bikin startup gitu. Platform. Jadi aku waktu itu pengen banget tuh bikin, kalau dulu ada namanya DeviantArt. Tempat orang posting portfolio. Gitu. Ya kalau sekarang Behance lah, Behance atau Envato. Dulu ngeliat, wah, aku kan punya banyak portfolio ya. Keren juga kalau aku bikin kayak gini dan orang lain naruh portfolionya juga di situ dan aku yang punya platform itu gitu. Cuman yang aku bingung dari dulu gimana narik orang-orang supaya datang ke situ gitu kan. Oh, karena kamu belum tahu ilmunya. Belum tahu ilmunya. Yeah. Itu yang waktu itu selalu jadi pertanyaan. Terus pas ke Jogja ya agak kebuka-buka dikit lah tentang bisnis. Kamu bukan orang Jogja ya? Bukan, Palembang itu. Oh, Palembang. Kamu SMK-nya di Palembang berarti? SMK di Palembang. Oh, I see. Jadi agak jauh dari ekosistem digitalnya. Nah, waktu itu sudah pengen punya platform apa segala macam. Cuman memang bikin yang masih jadi pertanyaan tuh gimana masarinnya. Bahkan nggak kenal istilah masarin ya waktu itu. Cuman tahu bikin doang gitu. Teknisnya aku ngerti lah caranya bisa bikin itu gitu. Iya. Nah, akhirnya ya banyak ide-ide itu kesimpan aja. Kalau tadi Mas sebenarnya agak mulai sedikit kebuka tuh pas ke Jogja. Pas datang ke Jogja, ya itu tadi mulai project-projectan. Sebenarnya sebelum project aku kan agak anak organisasi Mas sebenarnya. Oh, aktif lah jadi ketua-ketua apa di kampus gitu kan.
pas lulus itu banyak juga opportunity. Yang minta, mungkin sebut aja unicorn yang ada rata-rata udah pada ngontek tuh. Nawarin pekerjaan di situ. Nawarin entah jadi product manager kah atau apa. Banyak juga yang kalau sekarang perusahaan-perusahaan konglo Indo itu juga pada nawarin. Cuman waktu itu Metafora tuh baru start. Ya 2014, 15, 16 ya baru 3 tahunan jalan lah. Kalau dibayangin waktu itu sebenarnya kalau buat making money buat diriku sendiri lebih cepat aku lompat-lompat di korporasi orang. Oh ya. Cuman yang aku bayangin ini kalau aku sabar, ini bisa berkali-kali lipat lebih gede. Iya. Jadi ceritanya agak beda. Aku yang gue bilang ya ini by design. Jadi aku harus sabar tuh di titik itu. Ya memang pelan-pelan ya. Akhirnya kelihatan lah progres. Nah tadi pertanyaannya lebih ke kan era-era itu kan era-era di mana startup happening gitu ya. Terus sangat banyak orang yang bermimpi, apalagi saat itu kan ekosistem startup itu kan didukung penuh oleh venture capital, financial source dari luar dan sebagainya. Iya, menarik itu. Gimana? Di era itu saya ngelihat banyak teman-teman pada berlomba-lomba ngejar investor. Betul. Nah itu kamu ikut-ikutan nggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena aku tuh justru pengen jadi investornya. Oh I see. Kamu ngelihat daripada dimodalin orang, mending kamu modalin sendiri. Gitu. Kan aku cari tahu sebenarnya startup yang kriterianya bisa dimodalin investor itu apa? Oh startup yang setahun bisa naik 10 kali lipat growth-nya. Oke. Berarti kalau kayak gitu duitku juga naik dong. Karena udah 10 kali. Iya. Kalau kita bisa growth 10 kali. Iya. 10 times, of course kita juga akan dapat. Iya, ini nyambung nih dengan pertanyaan pertama tadi. Jadi kan berdikari ya kita ya. Berdaulat. Secara modal kita berdaulat. Secara modal kita berdaulat. Ngapain kita butuh investor? Ya? Nah, semakin sebenarnya aku tuh kelihatannya stay di Metafora aja. Tapi mirip lah sama Mas Firman tadi. Tiap tahun kita ada yang pengen kita kerjain. Iya. Nah, apalagi kan ya pelan-pelan belajar bisnis, belajar manajemen. Oh, bisnis itu ada konsep Three Horizon. Yes. Yang sekarang buat 5 tahun ke depan, buat 20 tahun nanti. Yes. Aku menerapkan itu. Jadi dari situ kelihatan ya udah berarti yang project-projectan ini cashflow kita. Betul. Terus ya nggak apa-apa dong kita eksperimen di market yang beda, di ini yang lain. Bahkan ada hal yang tadinya kita sempat tertahan. Misal nih, pas era orang gencar-gencar investment, startup ngejar-ngejar investor, kayaknya duit murah banget waktu itu. Sedangkan kita nggak ngambil itu. Itu kan, saya waktu itu masih project-projectan Mas. Tapi udah kebayang tuh, oh kalau bikin produk tuh, nanti kalau usernya udah banyak, enak ya. Cuman kita kebayang di depan marketingnya ini bakar duit banget. Waktu itu duit belum sebanyak itu kita gitu kan. Buat bayar tim aja lah. Sama lebih-lebih dikit ya buat kita tabung gitu kan. Nah sekarang ya kebetulan yang dari bisnis utamanya, saya kan agak switch sedikit sebenarnya dari project-projectan itu. Kayaknya jalan 3 tahun atau 4 tahun Metafora, kita ngeliat pattern. Kita ngeliat pattern bahwa yang diminta orang ke Metafora itu rata-rata nggak jauh-jauh sistem gudang, penjualan, pembelian, keuangan. Ini kalau kita tiap klien develop lagi capek ya. Akhirnya kita agak sabar dikit. Kita develop satu framework sendiri, jadilah sistem ERP Metafora, ID Metafora. Jadi dan itu jadi basic engine kalian untuk bisa implementasi di ini. Jadi artinya ID Metafora itu sebenarnya basic produknya sudah ada. Udah. Spesifik ke ERP system, tapi nggak from the scratch kan gitu ya. Betul. Jadi kalau ada klien baru kita bilang ini kita udah punya sistemnya. Kita udah punya sistem, kita bisa demo.
Tapi aku menarik tuh gini. Kalau dulu kita mungkin selisih hampir 10 tahun kali ya meng-grooming. Aku mau cerita di awal 2000. Di awal 2000 ketika aku pertama kali masuk ke industri ini dan mulai meng-grooming perusahaan ini ya, meng-grooming bisnis ini. Kita sama sekali itu tidak punya visi dan misi bahwa satu ketika Indonesia itu akan sampai ke era startup digital yang di-endorse oleh begitu banyak investor. Sama sekali nggak ada. Bahkan bisnis digital di Indonesia itu mungkin kita nggak usah ngomong yang mainstream, anti mainstream kayak development itu kan baru ya di Indonesia. Kita ngomong digital agency lah misalnya gitu. Dulu di Indonesia itu sangat sedikit. Kalaupun ada itu sifatnya perorangan. Jadi kalau aku di awal 2000 itu dulu karena memang kita tidak punya benchmark. Ya, aku tahu ada perusahaan IT misalnya kayak Google, dia mendevelop, Microsoft dia mendevelop, tapi perusahaan yang literally development itu nggak ada dulu yang aku kenal ya. Apalagi dulu kan istilahnya masih geek banget, kita nggak ngomongin tentang bisnis kan, kita memang banyak ngomongin tentang inovasinya di teknis. Nah di awal 2000 itu akhirnya pattern yang terbentuk itu memang karena let it flow aja. Dan kita learning by doing. Kita memperlakukan perusahaan ini ya sama dengan industri-industri yang lain gitu. Bagaimana strategi penjualan dan sebagainya. Bahkan dulu kan strategi penjualan digital marketing belum ada. Apalagi social media marketing itu sama sekali belum ada. Sehingga framework kerja itu ya hampir sama dengan industri-industri lain. Nah, pada saat aku ketemu di era 2010 ke atas, di era visi startup baru itu, aku kaget loh. Kagetku adalah masa orang yang cuman modal konsep dalam artian dia cuma nyiapin idea yang tervalidasi di deck dan dia presentasikan itu jauh lebih punya harga dibandingkan aku yang udah malang melintang gitu. Aku udah profitable saat itu gitu loh. Aku udah making money. Aku udah punya revenue stream yang comply gitu loh. Maksudku aku ada provennya, ada kontrak dan sebagainya. Tapi aku nggak lihat dulu itu kenapa investor tuh nggak tertarik gitu loh. Nah, walaupun kalau aku dulu gini, karena aku udah nggak punya waktu untuk adjustment, akhirnya aku memang nggak mau mengikuti era itu. Aku tetap berjalan dengan silent journey-ku sendiri, dengan framework-ku sendiri. Karena kalau aku harus masuk ke happening-nya tren visi ini, agak ribet. Karena kenapa aku harus merubah culture company ini? Karena saat itu perusahaan ini udah bukan jalan tapi lari gitu. Nah, sehingga di era-era 2010 ke atas itu aku nggak take opportunities untuk ngejar visi dan sebagainya. Cuma walaupun aku istilah Jawanya gumun ya, aku kaget aja. Wah, anak-anak yang baru kemarin sore nol experience tapi mereka punya inovasi konsep yang bagus, didekkan saja mereka pitching terus dapat pendanaan. Nggak main-main loh dulu. Aku kalau nggak salah aku seed fundingnya dulu bisa sampai $500,000. Tapi ada jeleknya saat itu. Menurutku bisnis itu nggak hanya sebatas kamu mampu secara teknis ya, tapi bisnis itu adalah sesuatu yang menggabungkan banyak variabel. Salah satunya adalah kebijaksanaan gitu. Nah, rata-rata aku lihat teman-teman yang dulu bertaruh dengan jalan atau genre visi ini lewat startup mereka gitu, itu nggak ada yang sustain, bertumbangan gitu. Dan menurutku mungkin faktornya karena tadi ya, bangunan yang kokoh itu kan harus dimulai dengan fondasi yang kuat gitu. Nah, fondasi ini adalah fundamental yang menjadi dasar kita, apakah kita akan stay and action atau kita akan stop and take another opportunities gitu. Nah, ternyata yang aku lakukan dari awal 2000 meng-grooming perusahaan ini adalah memang, walaupun sekali lagi not by design karena aku nggak ngerti ilmunya, tapi saat itu aku semua situasi itu mengajarkanku untuk, udah kamu punya fundamental dulu gitu. Kamu punya dulu kuda-kuda yang kuat, fondasi yang kuat. Karena kalau kamu nggak punya, ya gampang. Salah satu contohnya, aku pernah
2000 berapa ya? 2013, 2014 aku lupa tuh. Ada salah satu teman tuh nawarin posisi yang cukup strategis sebenarnya di corporate mereka dengan gaji yang spektakuler juga. Cuman saat itu aku bilang ke dia, ya, kamu kan tahu ya, aku punya usaha, aku bilang gitu. Walaupun kecil tapi itu adalah my own business gitu. Aku mau tidur, mau buka, mau enggak, mau tak tinggal, mau tak jalanin, terserah aku. Dan aku nggak mungkin duduk sama kamu hari ini kalau bukan karena itu. Beda kalau aku karyawanmu, mesti aku one step down dari kamu kan. Nah, jadi kalau memang kamu istilahnya aware dengan aku, ya udah kita kolaborasi. Tapi dari situ dia kasih aku opportunities, kerjaan. Gitu sih Fis. Next, kita coba ngobrol tentang inovasi nih. Sebelum inovasi kita ngobrol dulu tentang tantangan bisnis deh. Apakah akhirnya kan sekarang gini ya, setelah era visi itu kan kembali lagi menurutku ke normal ya. Bagaimana membangun bisnis itu memang fokusnya adalah how to making profit, how to making money, how to create the opportunities. Nggak ada lagi pemimpi-pemimpi yang berpikir tentang seed funding, tentang visi dan sebagainya. Walaupun ada tapi kan nggak sebanyak dulu gitu. Nah, akhirnya kan orang mulai berpikir memang fundamental itu menjadi utama membangun bisnis. Nah, yang mau tahu dari ID Metafor, apakah kalian cukup struggle menghadapi situasi, apalagi akhir-akhir ini kan? Tentu kan tantangan kayak kita itu kan namanya bootstrapping ini kan yang paling susah kan ngejar akselerasi ya. Iya. Kalau kita punya modal gede kan enak ya. Tapi kalau kita kayak kita ini kan bootstrap, dibiayain sendiri itu pasti akselerasi itu nggak selamanya bisa tercapai. Itu kalian gimana tuh menghadapi situasi kayak gitu? Gini. Jadi sebenarnya kalau saya ngelihat bisnis itu ada dilema 3 hal. Growth, kontrol, profit. Kita bisa milih 2. Kadang-kadang kita harus ngorbanin 1. Yeah. Mau growth sama kontrol, ya kita ngurangin profit. Mau profit sama kontrol, ya kita harus kompromi dengan growth. Sejak awal saya ini percaya banget bisnis yang bagus itu fundamentalnya harus kuat. Ciri-ciri fundamental kuat tuh apa? Dia punya benteng yang mana begitu bisnisnya ini, misal nih tiba-tiba kita ketemu tahun 98. Mungkin ada yang turun tapi ada yang naik. Tiba-tiba kita ketemu COVID. Ya bentengnya ini masih aman. Jadi ini ya, yang saya prioritasin dari awal itu adalah bangun fondasi. Kalau ngomongin bisnis, fondasinya apa? Laporan keuangan nggak bisa bohong. Laporan keuangan itu kan cermin dari kondisi bisnis secara keseluruhan. Nah itu 1. 2, cash flow. Ya balik lagi laporan keuangan juga cash flow. Kalau dibilang struggle atau enggak, bisa dibilang struggle. Gini, pilihan balik lagi ya. Saya lebih memilih, saya sabar bangun fundamentalnya supaya begitu sewaktu-waktu kita ketemu kondisi yang black swan lah, kita lebih siap. Ketimbang kita bangun, ya mohon maaf kadang-kadang ada orang tuh membangun covernya dulu. Ya, dia penting looking extraordinary gitu ya. Secara fundamental nggak sekuat itu. Nggak sekuat itu. Karena di Jogja ini sendiri, saya kan mungkin kalau dari 2014 nggak baru-baru banget. Waktu itu project kita ini di tahun sekitar 2019-2020 lah ya, mendekati COVID itu. Saya project yang luar negeri juga ada gitu ya beberapa, yang BUMN, yang korporasi juga ada. Terus saya ngeliat juga tuh di Jogja
waktu itu tim saya sekitar hampir 50-an lah, 40-an sekian. Kayaknya 47 orang apa. Ada startup baru banget saya tahu, baru berdiri ya mungkin 1-2 tahun. Timnya 150. Keren banget ya, masih muda ini. Kantornya keren. Iya, kantornya keren. Gokil ya, ada baru. Cuman ya apa namanya? Kadang-kadang penasaran kayak gitu. Kuat banget nggak ya? Tiba-tiba COVID. COVID itu terus terang sebenarnya kita justru naik. Lumayan. Growth-nya bagus lah karena demand-nya kan demand-nya naik. Tapi justru setelah COVID. Setelah COVID itu saya nggak tahu ya, cuma saya kalau ngikutin isu politik itu Rusia sama Ukraine mulai perang dan kayaknya merembet kemana-mana. Kita ngerasa 11 bulan berturut-turut sekitar 2022 kayaknya. Itu kita minus. Tim banyak. Lumayan lah kalau dibandingin. Tapi apa namanya? Kita ngerasa juga yang lain banyak bertumbangan. Yang lain banyak bertumbangan, cuman bisnis model kita itu kan nggak rely on project banget. Jadi begitu klien udah jadi klien kita, ya ini secara nggak langsung jadi apa namanya? Tiap bulan kita dapat apa namanya? Revenue lah. Revenue dari situ. Dari after sales-nya gitu. Selama mereka pakai sistem kita. Nah, di apa namanya? Ya itu satu ya, cash flow, kepastian recurring income. Metrik yang saya lihat kalau dari bisnis ya MRR, monthly recurring revenue-nya berapa. Yang kedua, cash dari perusahaan itu sendiri dibandingkan dengan expenditure-nya. Karena menurutku nih fundamentalnya itu di situ. Fundamentalnya di situ. Kalau di situ oke, ya kita kan struggle-nya memperkuat itu. Bukan ngejar apa vanity metric lainnya gitu ya. Kita nggak begitu sekian user apa atau views apa gitu. Nah itu yang kita kejar. Jadi sama ini Mas, apa namanya? Kadang-kadang mungkin struggle bisa jadi struggle atau pilihan ya sebenarnya. Kalau saya lebih ke pilihan. Memilih antara kelihatan keren atau gak usah kelihatan. Nah, karena kalau ngomongin game teori itu, begitu satu kelihatan, yang lain akan terpancing, yang lain akan pancing, kita akhirnya bikin perang terbuka yang sebenarnya bisa ngerugiin masing-masing. Tapi itu menarik ya, karena gini, sudut pandang orang semakin usia itu nggak bisa bohong ya. Anak muda itu memang dia lebih menyenangi hal-hal yang berbau eksistensi, sehingga kadang mereka memang lebih mengutamakan sesuatu yang nggak necessary gitu. Makanya waktu era zaman startup pertama kali happening itu kan banyak orang ngejarnya facelift-nya gitu. Gimana caranya supaya perusahaan ini terlihat wah gitu, terlihat dari infrastruktur dia oke, manpower-nya banyak, kantornya oke, kemudian kliennya mentereng dan sebagainya. Nah, tapi semakin kesini, semakin bertambah usia kan semakin sadar. Nah, itu yang menjadi salah satu fenomena sebenarnya menurutku. Mereka membawa bisnis itu ke arah di mana bisnis is only lifestyle. Bisnis itu bukan sebagai journey. Kalau aku dulu mungkin karena udah terjebak ya. Aku nggak punya choice selain aku memperbaiki ini perusahaan atau melakukan tata kelola yang baik, karena perusahaan ini sudah begitu banyak efek dominonya.
baik itu ke customernya, ke karyawannya, ke investasi yang udah ditanamkan dan sebagainya. Sehingga nggak kepikiran untuk kita harus expense untuk hal-hal yang sifatnya dulu facelift gitu. Makanya Geek Garden itu lebih fokus kepada dia membangun ekosistem di dalam gitu. Kalaupun hari ini kita mendapatkan hasilnya, itu memang journey perjalanan panjang yang kita udah lalui gitu. Nah, anak-anak muda itu rata-rata mereka karena belum dapat pengalaman tentang itu, jadi berpikir bahwa ketika membangun bisnis itu salah satu yang akan orang lihat adalah covernya tadi gitu. Makanya dulu kan awal-awal 2000 tuh wah edan-edanan tuh. Aku punya teman yang juga mereka extraordinary banget. Padahal yang mereka mainkan itu adalah modal yang harusnya dikonversi menjadi revenue gitu. Iya. Nah, kalau aku ngelihat pattern ini balik lagi yang kita jalankan di Metafora ya. Fundamental tadi mesti kuat dulu. Baru setelah itu kalau ada profit atau misal nih MRR kita lebih. Barulah kita mau testing market baru atau tadi bertahun-tahun yang lalu kan kita punya mimpi pengen bikin apa gitu ya. Dan misal nih, kita pengen bikin produk SaaS yang rilis SaaS lah, bener-bener nggak ada sentuhan instalasi lagi, orang daftar, bayar, subscribe gitu. Subscribe. Kita membangun itu dari artinya kan cashflow tadi kita investasikan sebagian ke situ dan dengan sabar karena balik lagi kita sadar betul ini uang yang kita dapetin dari jerih payah di ini kita sendiri ya. Artinya kita tidak melibatkan investor. Ngomongin investor, kita nggak ada investor tuh karena pilihan, bukan karena nggak mau. Bukan karena nggak mau, karena tiap tahun investor datang ke kita. Bukan karena nggak ada, gitu. Tapi memang pilihannya tidak memilih investor. Iya. Oke. Karena hampir tiap tahun ada berapa investor yang datang approach gitu. Ya. Okay. Kalau gini, Bits, menurutmu gimana sih ekosistem bisnis IT secara keseluruhan ya, spesial mungkin ke development di Indonesia tuh ekosistemnya cukup bagus nggak sih? Atau jangan-jangan selama ini tuh kita itu berada dalam situasi yang nggak jelas gitu? Oke, balik lagi sebenarnya kalau buat yang memang punya value, punya experience, akan selalu bagus. Lalu selalu melihat demand-nya masih jauh lebih tinggi daripada supply-nya. Sebelum mulai, ini aku belum riset yang terbaru ya, tapi waktu 2014 kita mau mulai Metafora, itu saya riset ada berapa banyak sih sebenarnya perusahaan software development di Yogyakarta, sama benchmark dengan data dari US. Kalau di Yogyakarta itu sendiri, waktu itu saya riset ada sekitar 340-an software house. 2014. Entah itu yang ada PT atau enggak, tapi ini yang bentuknya tim. Oh, yang ada brandnya. Iya, yang ada brandnya. Itu kalau yang freelance, nah waktu itu kita ngelihat banyak banget sampai nggak kehitung lagi, kayaknya 1000-an lebih tuh. Tapi nggak lama dari situ JDV ngeluarin data juga mirip, sekitar 300-an sekian juga data perusahaan IT di Jogja. Terus yang pekerja digital ya, yang freelance atau itu kalau nggak salah 3.000-an kalau nggak salah. Gitu. Nah, kita ngeliat, datanya mirip dengan ini kita. Waktu itu challenge kita simple sebenarnya. Kalau kita menang di Jogja, kemungkinan keluar Jogja kita bisa ini. Nah, terus ada data menariknya lagi juga. Ini sebenarnya berkaca dari data US, kan kita cari juga berapa banyak ya data perusahaan di US. Tapi ada satu indikator yang menurut kita, ini sebenarnya kondisinya mirip dengan kondisi di Jogja. Di US itu saya lupa angkanya, tapi
kalau dilihat jumlah company dan jumlah total employee yang ada, itu rata-rata company itu hanya punya 1,7 sekian employee. Artinya banyak perusahaan, tapi mungkin di Jogja juga ya bisa jadi ini, banyak brand-brand, tapi mereka mungkin cuma punya timnya 2, 3. Dan mungkin collapse juga ya. Iya. Misalnya satu orang bisa kerja di beberapa tim gitu ya. Betul. Nah, dari situ sebenarnya saya ngelihat, oh berarti kalau punya tim 10 aja itu udah agak di atas rata-rata. Nah, saya waktu itu sempat di posisi saya ngeriset gimana ya cara scale up bisnis jasa. Saya carilah pola-polanya. Oh bisa kok, ternyata manajemennya harus kuat ya. Manajemennya harus kuat, dan memang jasa itu kan bisa agak dibikin produk lah. Perbankan tuh kan masih kategorinya jasa kan sebenarnya. Tapi kan mereka bikin produk-produk supaya bisa lebih ini. Makanya kita start dari ERP kita itu kita produkin dulu. Walaupun begitu implementasi ya kita masih ada customize-nya. Tapi udah jauh lebih cepat daripada benar-benar develop dari awal. Tapi dari sisi regulasi, menurutmu kan regulasi itu kan aturan main ya, aturan main dalam sebuah industri gitu, atau aturan main bagaimana negara itu memperlakukan bisnis di negaranya gitu. Kalau menurutmu hari ini regulasi kita itu cukup friendly nggak sih dengan tempat kita? Atau misalnya gini, karena aku nggak pernah pakai ya akses permodalan pemerintah gitu kan. Aku juga nggak pernah. Kan itu part of regulation. Atau misalnya mereka kayak Kementerian Perindustrian atau dinas-dinas gitu kan, harusnya kan mereka punya program-program kerja yang mengelaborate pelaku-pelaku industri ini, kemudian di endorse untuk bisa lebih scale up. Menurutmu regulasi di Indonesia cukup ini nggak sih? Saya agak sensitif ya, tapi nggak apa-apa, itu unek-unek kita. Saya beberapa kali diundang kementerian-kementerian buat dimintain pendapat. Gimana sih? Kita mau bikin buku panduan bangun bisnis IT, kita mau bikin apa regulasi apa, cyber security apa segala macam. Menurut saya ini mohon maaf gitu, kita dilibatin, tapi setelah itu outputnya pun kita nggak tahu. Outcome-nya nggak jelas. Itu satu. Terus kadang-kadang juga mungkin jelas buat mereka, tapi nggak jelas buat kita kali ya. Bisa. Iya. Itu terus kadang-kadang muncul regulasi-regulasi yang kita juga nggak tahu mereka ini surveinya di mana. Misal nih ngomongin PDP. PDP itu kalau dijalanin, saya yakin BUMN itu pun belum tentu mampu ngejalaninnya. Oke. Apalagi kalau itu diterapin di, ya anggaplah nih misal tadi di Jogja ada 300 sekian startup company. Jadi kadang-kadang yang dibutuhin industri bukan yang seperti itu. Sama sih, aku ngelihat gini, kalau aku ya ini boleh kita berperspektif gitu dengan sudut pandang. Yang pertama, aku memang orang yang aku nggak peduli dengan apapun itu sejauh aku tidak melanggar itu gitu. Sehingga apa yang aku lakukan sebenarnya di bisnis ini adalah hal yang aku create, yang aku plan, yang aku jalankan gitu ya. Karena suka atau tidak suka orang lain aku nggak peduli. Bahkan kecuali kalau misalnya yang aku lakukan ini regulasinya nggak boleh. Gitu. Nah, menurutku pribadi regulasi kita di Indonesia itu atensi pemerintah itu udah ada. Atensinya udah ada. Mereka aware lah bahwa ini adalah industri yang akan menjadi industri masa depan, leading of economy, kemudian ini adalah ekonomi baru, green economy dan sebagainya. Ini juga akan mendrive generasi-generasi muda, karena kan paparan teknologi itu kan semakin muda generasinya kan semakin literasinya semakin ini.
Hanya saja pemerintah kita itu tidak menemukan pola yang tepat, menurutku. Beda misalnya kayak di Cina gitu ya, ketika negaranya menyadari bahwa manufaktur itu adalah kunci dari motor perekonomian, maka regulasi tentang manufaktur itu benar-benar digodok. Dari mulai permodalan, fasilitas, infrastruktur, kemudian regulasi ketenagakerjaan dan sebagainya itu diatur dengan baik, sehingga si pelakunya ini benar-benar menikmati itu. Kalau kita di digital industri ini, terutama software development ya, itu kan aku nggak, entah karena aku yang kuper gitu, tapi aku tidak menemukan pola yang tepat. Kebanyakan pertumbuhan pelaku usaha seperti kita di dunia IT, baik itu software development, jaringan dan sebagainya, atau hardware atau software gitu, itu kan memang mereka driven by-nya karena ada opportunities. Kayak kamu entry ke bisnis ini kan karena kamu dapat project. Aku juga dulu seperti itu gitu. Tapi orkestrasi besarnya mengarahkan apakah Indonesia akan menjadi negara Silicon Valley kesekian misalnya gitu, atau negara penyuplai outsourcing terbesar setelah India misalnya gitu, atau kita punya basis teknologi yang maju dan kuat. Aku nggak ngelihat itu, sehingga setelah kita masuk dan tercebur ke industri ini, ya sudah, kita berenang aja masing-masing dengan gaya kita masing-masing. Tapi nggak ada yang benar-benar mengorkestrasi itu untuk ayo kita harus mengejar satu target tertentu. Iya sih, kayak gitu. Iya. Kalau saya sepakat bahwa apapun yang ada di luar politik, regulasi atau apa, itu di luar kontrol kita. Artinya yang bisa kita kontrol kan bisnis kita, klien, karyawan. Ini yang jadi fokus kita. Kalau soal regulasi, ya kita mempelajari itu supaya itu tadi, kita nih melanggar nggak? Nah, tapi kalau ngomongin sebenarnya perkembangannya, saya sangat yakin sebenarnya ada goodwill ya dari pemerintah pusat, entah periode-periode sebelumnya pun, karena mereka bikin itu kan pelatihan atau apa. Tapi kalau ngomongin pada prosesnya, ini kayaknya nggak dikawal sampai ke bawah dengan benar. Nah itu, sorry tak potong. Itu mungkin karena tadi ya, tujuannya itu memang bukan benar-benar purely ke situ gitu. Sometimes, sorry ya, agak melenceng sedikit. Kadangkala, aku dulu orang yang sangat antusias dan benar-benar gembira, truly. Waktu JDV pertama kali dibuat, aku juga bahkan peresmian Bandung Technopark, Bandung Digital Valley, dulu juga aku datang ke situ. Aku merasa itu sebuah bentuk nyata dukungan pemerintah untuk membangun ekosistem industri IT di Indonesia gitu. Nah, tapi ketika itu surut, reda, aku baru menemukan jawaban. Ternyata ini cuma politik kepentingan sesaat gitu. Itu benar-benar membuat aku, wah, berarti ini tuh memang didrive oleh orang-orang tertentu yang hanya mendapatkan pragmatisme, keuntungan pragmatis saat gitu. Nggak benar-benar ingin membangun gitu. Nah, dari beberapa sampel itu ya, terakhir kan ada beberapa teknopark yang juga mangkrak kan. Aku ngeliat, aduh, ini kayaknya kita memang kalau mengandalkan akselerasi itu dari ekosistem yang bentuk government, kayaknya malah kita stres sendiri. Lebih baik kita jalan sendiri aja. Gitu. Semangat. Itu tadi kan sebenarnya banyak ya program hibah atau apa kayak gitu. Tapi kalau saya perhatiin, kenapa saya bisa ngomong gini? Saya beberapa kali diminta di beberapa kementerian tuh jadi mentor buat mentorin startup yang ini. Tapi kalau saya lihat orangnya ini lagi, timnya sama, idenya agak diubah, timnya sama agak diubah, tapi bisnisnya nggak jalan gitu loh. Yang sebelumnya nggak jalan, ini bikin ini lagi, nanti dia daftar di program lain, namanya agak dibedain. Jadi ada juga oknum-oknum yang di bawah nih mengincar itu. Iya, hanya dijadikan event untuk dapatin cuan lah ya. Ya mungkin bahasa kasarnya itu cuma buat proyekan aja. Oke, Fis, aku mau tanya, ke depan tuh ID Metafor apa tuh yang kamu planningin? You know lah ya, sekarang kan kita baru
mungkin belum begitu reda, memang lagi tech winter gitu ya. Terus tapi I know kamu udah jadi pengusaha yang punya mental yang bagus gitu, tentu punya mimpi yang lebih gede lagi kan. Ada metafor pengen kemana sih, depan? Jadi dari apa namanya? Ini dua sisi yang berbeda antara kalau create bisnis itu kan inovasi ya. Tapi begitu bisnis itu udah jalan 5 tahun ke atas, biasanya systemizing. Ya mungkin Mas Aiso tadi cerita, ini kan sudah hal yang bagi seniman itu udah nggak menarik lagi. Tapi ya bagi pebisnis justru itu kuncinya, dia bisa kemana-mana, dia bisa ngobrol atau apa. Di Metafora mau kemana? Saya tuh akhirnya bikin beberapa PT. Jadi ada Metafora Corpora Capital. Ini harapannya buat kita invest di apa namanya? Entah itu di bisnis kita sendiri atau di bisnis orang lain yang menurut kita bisa jadi apa masa depan lah. Ini udah kita siapin. Masih awal, terus juga kita bikin lagi PT Metafora Corpora Venture. Metafora Corpora Venture ini sebenarnya lahan buat kita berinovasi sendiri di internal. Misal nih, mungkin saya mention sedikit, saya tuh bikin Airporio namanya. Airporio ini startup SaaS lah. Nah ini SaaS ERP tapi sebenarnya kita nargetin UMKM. Yang model-model begini kan biasanya namanya inovasi, klien belum jelas, customernya belum jelas, tapi cost-nya udah keluar, udah pasti. Nah ini kita masukin di sini. Di venture tadi. Di venture. Nah yang lama kan Metafora Indonesia Teknologi itu. Nah ini yang buat, yang udah jalan biarin jalan. Cashco-nya itu. Harapannya di antara dua ini tadi, barangkali ini muncul beberapa ide-ide, kita eksekusi di situ. Pokoknya bisnis yang sifatnya cost center kita pisahin. Ya ngandelin ya dari sini yang di Cashco berapa persen, misal nih, oh setiap profit 30% masuk sini, misal kayak gitu. Kalian berkembang dari situ. Jangan nyedot darah yang udah jalan biarin. Nah ini tadi selama belum bisa mandiri, pokoknya di bawah Metafora Corpora Venture itu tadi. Begitu udah bisa ini split lagi, PT baru lagi, Jadi harapannya ya kita membangun korporasi. Yang kapital itu tadi, kalau sejauh ini memang kita lebih pede pakai modal kita sendiri buat kita invest. Walaupun nggak menutup kemungkinan bisa jadi seperti private equity. Private equity itu kan kita juga bisa narik LP ya dari investor lain buat invest di fund-fund kita yang ada gitu. Tapi untuk sementara ini kita kan perlu portfolio, kita perlu membuktikan juga gitu. Ya walaupun secara nggak langsung mimpinya itu kita membangun korporasi kita sendiri, Metafora Corp, ya di bawahnya brand-brand yang kita bangun. Menarik loh. Aku rasa ada kesamaan journey kita. Aku beberapa tahun yang lalu bikin Komuri Investama tuh. Oh, oke. Komuri Investama. Komuri Investama ini bentuknya sudah private equity. Yang memang itu menjadi statusnya sekarang dia menjadi holding dari semua perusahaan yang aku punya gitu. Salah satunya Gigarden. Dengan Investama ini aku jauh lebih gampang untuk bisa mendevelop new business memang. Jadi ada beberapa. Tapi mungkin nggak se-ekspansif kalian ya yang hanya ada di spesifik di IT gitu. Kalau Investama ini bidang bisnisnya dia lebih beragam dan multi industri banget. Kita ada beberapa
kita ada bisnis yang sedang grooming di waste management, recycling, kemudian ada properti, ada macam-macam lah, not really IT gitu. Ya, tapi menurutku ternyata aku nggak tahu itu accident atau memang patternnya seperti itu. Kita punya kesamaan konsep gitu tentang memandang bisnis ke depan tuh harus seperti apa gitu. Itu menarik sih. Tapi mungkin last word ya, aku ini. Salah satu riset yang aku lakukan itu adalah bisnis ini dengan pola yang kita lakukan saat ini. Nah, kita berangkat dari nol. Kita berangkat dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada gitu. Bukan kita perintis kalau kata anak zaman sekarang, bukan pewaris gitu. Jadi aku sangat merasakan bahwa tumbuh dan berkembangnya Gig Garden itu karena kolaborasi. Dari awal mungkin karena aku cuek dengan segala hal gitu, termasuk kompetitor. Sebenarnya I don't care, mau dia bikin kantor di depanku lebih bagus, dia mau narikin resourceku, nggak peduli. Aku hanya fokus bagaimana membangun sistem di dalam, bagaimana membuat culture company ini lebih baik, bagaimana mengatur tata kelolanya dengan bagus, fundamentalnya yang kuat. Itu akhirnya aku berada pada satu titik di mana gampang untuk berkolaborasi. Nah, kolaborasi is the key untuk kita bisa mendapatkan lompatan. Kalau tadi kan kita sempat bahas kalahnya kita dengan startup VC dulu kan karena kita kurang modal untuk melakukan akselerasi. Mereka di depan udah akuisisi pasar, program penjualan sales mereka, branding mereka dibiayai dengan besar. Sementara kita kan nggak punya opportunity itu. Maka lawan tandingnya itu menurutku kolaborasi. Nah, karena aku udah membuktikan itu, kolaborasi itu ternyata sangat amat membantu. Bahkan di Gig Garden itu kita punya slogan sendiri kalau kami di Gig Garden itu, customer as a partner, competitor as a partner. Gitu. Jadi kita bukan cuman sharing ya, bukan cuman sharing opportunities ke teman-teman kita. Tapi kita juga punya responsibility bagaimana teman-teman kita itu juga masuk ke dalam bucket kita. Kayak beberapa teman-teman yang mereka punya keahlian di bidang Internet of Things waktu dulu. Kemudian ada perusahaan yang fokus di bidang machine learning dan sebagainya. Itu menjadi bucket kita juga. Kita gandeng mereka untuk kita merambah di pasar yang kita jalani gitu. Nah, itu menurutku salah satu solusi yang bagus buat kita ke depan. Cuman sekali lagi bahwa bisnis ini dibangun dengan fundamental. Fundamental itu adalah dasar di mana komitmen kita itu harus bulat dulu, baru kita bisa improve ke yang lain. Karena ada satu hal sebenarnya yang orang nggak sering pahami, bahwa bisnis itu kan nggak cuma bicara enaknya ya. Ketika nggak enaknya mungkin fase krisis dan sebagainya. Kalau kamu nggak punya fundamental yang bagus, saya tidak yakin bahwa kamu akan bisa jump ke step yang lebih tinggi berikutnya. Maka mungkin buat teman-teman ya, doing business, the first thing menurutku adalah make your own fundamental gitu. Jadi buat fondasi yang kuat deh buat kalian. Gitu. Baru mikirin yang lain. Sebenarnya dengan di drive opportunities itu menurutku udah lebih dari cukup sih. Kadang yang membuat kurang tuh kan karena kita ambisi dengan hal sehingga kadang kita nggak bisa kontrol expenditure dan sebagainya. Gitu. Oke, Fis, menarik. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol banyak lagi. Aku nggak cuma kamu sih, nanti ya, banyak teman-teman yang sering aku ajak ngobrol gitu, atau kita collabs bertiga atau berempat dengan beberapa teman. Yang jelas aku pengen ngobrolin banyak hal tentang industri ini. Dan di fase sekarang menurutku yang lebih penting dari bisnis adalah share. Kalau experience, wisdom itu hanya kamu nikmati sendiri, kamu nggak akan dapat banyak arti dari kehidupan. So melalui media ini sebenarnya aku pengen kita share. Jadi I don't care orang mau kopi, orang mau gimana, nggak peduli, itu bukan urusan kita, rezeki udah ada yang ngatur.
Tapi tanggung jawab kita adalah kita udah melewati itu, experience-nya udah ada, baik dan buruknya udah kita telan, ya kita share dong sama teman-teman. Gitu ya. Siap. Thank you bro. Ya.